mata kuliah penulisan berita dan bincang. Nah, kami disuruh untuk membuat sebuah bincang biografi tentang seorang tokoh. Nah, kami tertarik untuk membuat bincang Abah Hidayat. Jadi kedatangan kami yang pertama untuk selama ini, yang kedua tentunya untuk memenuhi tugas. Sebenarnya nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal diajukan dari kami yang Bapak bakal dijawab. Ya. Jadi Bapak kan sebagai seorang sastrawan dan budayawan, Bapak, bagaimana pendapat Bapak ini terkait, yang pertama ya Bapak, bagaimana pendapat Bapak itu terkait sastra, dunia sastra, terkait kepenulisan sastra itu bagaimana yang membuat Bapak tertarik untuk terjun di dunia sastra itu? Sastra itu suatu kegiatan yang membahas kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan, juga terkait dengan sejarah, lingkungan, sosial, disitulah sastra ya. Tertarik sejak kecil saya suka membaca. Sejak SD rasanya kok tidak pernah ada yang tidak membaca, karena bapak saya langganan koran mulai tahun 1955 ketika umur saya 8 tahun sampai sekarang. Berhenti membaca khususnya koran, dan sudah puluhan tahun saya membaca koran, juga membaca buku-buku sastra, buku dan memang saya hobi membaca. Jadi kan tadi Bapak awal mula Bapak tertarik dunia literasi, dunia sastra. Terus kapan Bapak tertarik menulis? Sebetulnya belum pernah cita-cita menjadi penulis, tetapi karena setiap hari membaca, lama-lama terinspirasi, saya mulai mengikuti kawan-kawan klasik Indonesia seperti Komputer Ahmad Bambang, seperti Reza, seperti Saksi, seperti Dia Harga, Suka Kafir. Itu semua karya mereka saya baca, lalu lama-lama terinspirasi. Yang saya tercatat dulu adalah sastra dalam bentuk cerita pendek. Jadi karya sastra pertama yang lahir dari saya itu cerita pendek. Dan saya juga tertarik memasuki dunia jurnalistik atau pewartaan sampai saya mencapai level redaktur di harian nasional. Dan kemudian kemampuan berbahasa Indonesia saya kira kita mencapai tahap akhir, karena seorang redaktur
berusaha memahami dan menguasai bahasa Indonesia. Seperti yang tadi Bapak bahwasanya Bapak itu pertama kali terjun di dunia santri itu bisa cerpen gitu Pak. Terus cerpen itu untuk ditujukan untuk anak-anak atau usia remaja atau bagaimana? Langsung berbentuk cerita pendek untuk dewasa. Saya tidak pernah menulis cerita untuk anak-anak karena menurut saya itu lebih sulit daripada membuat cerita untuk dewasa. Dunia anak-anak itu kan psikologisnya itu kan juga susah. Saya tidak masuk ke dunia psikologi, tapi langsung pada kita sastra untuk dewasa. Terus sastranya mungkin terkait atau membuka pikiran tentang masalah sosial atau memang pure untuk hiburan sih? Penulis itu berkarya untuk menumpahkan kegelisahan jiwanya. Yang membuat gelisah itu macam-macam. Ada situasi sosial, ada situasi politik, ada pemerintahan orang, ada kerusakan alam. Itu semua menginspirasi para sastrawan. Dan saya beraliran seperti itu. Memang ada sastrawan yang alirannya cerita individual. Saya tidak juga dengan harapan dalam cerita-cerita yang masih dan itu. Melihat di Bapak di masa sekarang ini terkait para pemuda ya dari sekarang dia di sini terutama seperti ini ada generasi saya untuk membaca itu mereka literasi minat membaca itu sendiri. Dan bagaimana pandangan Bapak terhadap generasi ini dan bagaimana saran Bapak untuk agar pemuda ini generasi ini mau membaca? Saya merasa sangat prihatin terhadap situasi sekarang di mana anak-anak muda itu seperti menjauh, padahal dunia ini digelar melalui buku yang dicetak. Sedih betul. Dan pertanyaan saya yang penting adalah kepala anak sekarang itu siapa? Betul Islam. Jadi generasinya ini ingin literasi adalah generasi yang menuju yang itu ada Korea, ada Jepang, ada Eropa, Amerika, negeri-negeri yang sangat kuat literasi. Ya. Bapak kan mulai sastra tadi mulai sejak menulis cerpen itu di usia berapa? Cerpen saya lahir pada tahun 71. Itu saya usia 23 tahun. Kamu sekarang berapa? Di bawah 20. Kamu di bawah 20. Saya 20. Kalau mau jadi penulis masih ada kesempatan untuk siap-siap. Tapi bukan nganggur, bukan nonton HP saja. Baca buku. Kalau tidak suka membaca buku, jangan bermimpi jadi penulis.
Udahlah, jangan kau sampai tidak ketemu juga. Jadi guru sastra itu dari apa? Jadi guru yang sudah membaca itu ya. Ya, Bapak terkait karya Bapak yang terkenal itu yang diterjemahkan ke banyak bahasa, Bapak. Yaitu ada karya dari Dongeng Buku Maui, Bapak. Itu bagaimana Bapak menulis buku itu, alasan Bapak menulis buku itu, dan bagaimana prosesnya dia bisa sampai terbit, juga bisa diterbitkan dalam berbagai bahasa. Tadi dikatakan menulis itu bukan perkara iseng, bukan perkara menyenai, dan bukan perkara membuat-buat. Menulis itu melampiaskan kegelisahan yang mengusik jiwa. Kalau yang mengusik jiwa itu sudah keluar sebagai teks, sebagai karya, rasanya itu. Dan pekerjaan seorang penulis secara batinnya sudah selesai. Nah, tidak peduli itu apa yang membuat mencetak dan dari membaca kurang peduli. Yang penting lahir itu sudah selesai. Memang nyatanya ada yang mau mencetak dan kemudian mau menyebarkan dan nyatanya banyak yang bersyukur terlihat dari pemasaran. Ya. Lagi ya Bapak, pernah disampaikan juga dari beberapa sumber Bapak itu sebagai sastrawan Indonesia itu Bapak. Oh, cuma sebagai Mas. Ya, karena kita bacanya enggak atau sudah nggak se-Indonesia? Kok nggak dunia? Loh, Sudah se-Indonesia. loh, terbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, itu bahasa Cina. Baju itu kecil banget. Pertanyaan dulu. Ini edisi bahasa Jepang. Ini edisi bahasa Inggris. Ini di bawah edisi bahasa Belanda. Buka Google dong kamu ya. Sebut nama saya coba. Kita kan cross check ya Bapak dari Tapi sudah pernah membaca itu? sudah saya sebutkan Bapak. Nah ini dari beberapa sumber, dari orang, bukan dari buku ya, bukan dari Google juga. Ada yang menyatakan bahwasanya Pak Ahmad itu tertulis Banyumas, tapi memang yang saya baca pun ya karyanya sudah mendunia, masa hanya sekedar Banyumas. Tapi karena kita tabayun, jadi saya menyampaikan yang saya punya. Jadi begini, saya bukan hanya sastra dan sebagai pelaku sastra. Pertama-tama saya mencintai dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Kalau kamu teliti semua karya saya itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang tuntas, bahasa Indonesia yang final, tak perlu dikasih editor. Mau saya editor. Jadi apa namanya? Sebagai pecinta bahasa Indonesia, saya merasa wajib menyebarkan karya dalam bahasa saya. Final. Dan banyak juga yang menangkap tentang gaya bahasa saya ini, tapi lebih banyak tentang isi ceritanya. Bapak sebagai seorang budayawan di Indonesia di daerah Banyumas, bagaimana pandangan Bapak terkait budaya-budaya di Banyumasan yang sekarang ini saat ini masih kenal ya maksudnya masih kenal, tetapi ya tidak jarang juga generasi-generasi muda sekarang itu banyak yang apatis
yang tidak ingin melestarikan dari budaya kita kayak dia tuh tahu kayak gitu nggak mau untuk melanjutkan itu bagaimana ya? Dari segi kebudayaan, hal yang paling penting itu bahasa. Kalau budaya bebas yang perlu kita bahas pertama-tama adalah bahasa Banyumas itu berkembang mandiri terpengaruh oleh pusat-pusat budaya Jawa di Yogyakarta. Karena Jakarta memang Yogyakarta Solo pada masa lalu ditempuh perjalanan 7 hari karena 200 km dengan penyeberangan sungai tanpa jembatan, dan demikian kebudayaan Banyumas berkembang lepas dari pengaruh kekuasaan dan kebudayaan di Piala orang Solo ngomong di sini ngapa terus dibelajarkan jadi ngapak nggak apa-apa. Soal bahasa itu bukan soal derajat manusia. Di Banyumas juga banyak orang-orang baik, di Jogja juga banyak orang yang baik. Di Banyumas ada malu, Jogja juga sama. Soal bahasa punya kedaulatan sendiri-sendiri dan kita tidak perlu merasa terjadi yang seperti kebanyakan orang Banyumas ini. Kalau berhadapan dengan orang Jogja, bahasanya langsung berubah dari bahasa Indonesia. Tidak ketahuan apapun. Kalau bahasa itu kan milik kita. ya, Terserah orang lain mau mulai itu kasar atau enggak itu kan tergantung dengan kepribadian kita sendiri sebenarnya ya Pak. kepribadian dia. Oh, kepribadian dia. Iya. Orang yang berkata begitu jelas bukan orang terluar. Jelas. Orang terpelajar akan mengatakan bahasa Belanda itu tidak lebih buruk dengan bahasa Inggris. Jadi orang terpelajar sudah ya sudah, Jawa ya Jawa, Solo Jawa. Semua punya mata baca sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang jelek-jelekan bahasa Banyumas karena ada orang Jawa, jelas manusia tidak berkelas. Gitu. Nah, emangnya kamu lebihnya apa dari orang Banyumas mengasuh? Banyumas juga ada Prabowo, presidennya kan orang juga. Itu sekarang lagi mendadak di kuburan nenek moyang Jawa. Terus lagi. Iya Bapak. Tadi kan terkait budaya itu. Tapi ada yang dalam budaya lain. Menurut Bapak budaya itu apa sih? Waduh, pertanyaannya itu tidak ada yang bisa. Ada puluhan definisi tentang kebudayaan. Kira-kira beginilah, budaya itu ada budaya yang tidak ada, misalnya ada bahasa, cita-cita, alam pikiran, itu budaya yang berbeda. Kalau budaya juga tidak ada rumah, masih ada rumah, ada bentuk patung kalau sih beda dengan budaya itu hasil atau semua dari bahasa, karya, dan cipta. Seperti itu. Sulit didefinisi. Sebagai apa? Arti yang paling dominan itu bahasa. Dari segi bahasa kan akan kelihatan karakter dari karakter tidak terjadi di atas. Jadi terkait dengan
budaya itu sebenarnya maksudnya sangat luas, sulit didefinisikan. Sebenarnya out of the book ya Pak, tapi saya kayak mau nanya tentang Bapak selaku budayawan di Unimas. Ada stereotip dari masyarakat Jawa dan khususnya di Jawa ya Bapak, bahwasanya pernikahan Jawa dan Sunda itu tidak boleh. Ada yang mempercayai stereotip ini ya, didasarkan karena dulu itu ada peperangan dari kerajaan Sunda dan kerajaan Jawa yang mengakibatkan adanya stereotip demikian. Sebagai Bapak, menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai seorang sastrawan dan budayawan terkait stereotip itu bagaimana? Itu mitos itu dipelihara oleh penjajah untuk memecah belah Sunda, Jawa, Sumatera, selalu begitu. Katanya nih, mitosnya sangat sekali. Sunda itu kan diceritakan sebagai asu nenek maring Anda. Dulu karena ada perempuan menemui lalu wonten anak jadi manggil anak ternyata sampai itu jahat betul. Lebih baik karena saya ceritain antropologinya. Jadi menurut seorang antropolog Belanda, Van der Molen namanya, tulis Van der Molen, orang Banyumas itu datang dari Kalimantan pada 1000 tahun sebelum Masehi. Mereka datang ke Lembang di pantai utara Jawa. Gelombang ini terbelah menjadi dua, yang satu lurus ke selatan ke Salat, mereka ini. Nah, yang berbelok mencari Gunung Slamet, nah itu yang berbelok. Maka tidak ada perbedaan gen antara orang Sunda dan Jawa. Lainnya pada si beda bahasanya banyak terpisahkan. Jadi kalau ada orang wong Jawa haram mengawini orang Sunda, tolong cuma wajib kalau contohnya orang Sunda ada pesan itu kita kenal. Pernah begini. Untuk generasi muda lah, ya, untuk anak-anak yang seusia kita, biar tidak sadar langsung tertohok ketika kami menuliskan ini, mereka langsung tertohok dan setidaknya itu terpapar dan memiliki minat untuk membaca seperti ini. Harus ditambahkan dulu pengalaman internasional saya. Jadi karena buku-buku saya terbit dalam berbagai bahasa, maka ketika
mengikuti kita dalam masa belajar di sana itu saya juga belajar. Bila ada itu yang sedang kalau dalam bahasa Jerman saya berikan support untuk kota ini. Nah, yang dalam bahasa Inggris saya berikan ke Amerika. Malah saya dikasih waktu 100 hari tinggal. Saya harus inspirasi para pembaca tulisan itu dari kesukaan membaca, kemudian menulis, maka kemampuan saya berkembang sampai ketika saya internasional Bapak, maaf. Ya, kalau ada pameran internasional, saya baru bilang bukan yang satu di Bandung, Jerman, yang satu di Leipzig, Jerman. Lalu peluncuran buku di Singapura, semuanya gratis, tinggal ngurus paspor saja, bisa juga. Ini anak-anak muda yang main pelanggan mana, buatkan literasi dan mulailah. Jangan tanggung jawab kepada penulis kita. Nasional dulu deh. Lalu nanti kalau bagus kan penerbit di luar katakan. Saya kan tidak menawarkan tidak. Orang luar yang tertarik kemudian minta izin untuk menerjemahkan.